Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat. Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran sejarah wajib untuk program studi IPA. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran pada hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini adalah berkaitan dengan agama. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragam budaya, terus beragam suku, juga beragam agama. Nah, dari keberagaman agama tersebut, sekarang ini ada 6 agama yang sudah diakui pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah agama Islam, agama Kristen Katolik, terus ada agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, dari beberapa agama tersebut, kita akan membahas di antaranya, yaitu agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan. Jadi lebih tepatnya materi pokok kita pada hari ini adalah mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Nasrani ke Nusantara. Nah, secara umum agama Nasrani di Nusantara atau di Indonesia ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu adalah agama Kristen Katolik, yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Nah, perlu diketahui juga bahwa masuknya agama Nasrani ini juga hampir sama dengan masuknya agama-agama sebelumnya, yaitu melalui jalur perdagangan dan pelayaran. Nah, pada waktu itu aktivitas pelayaran dan perdagangan itu sudah menjangkau hampir seluruh Nusantara, sehingga tidak heran bahwa agama Nasrani ini banyak berkembang di berbagai daerah Nusantara. Bahkan di Indonesia Timur, agama Nasrani ini menjadi agama yang mayoritas. Sementara di Sumatera Utara juga sama, ya, jadi juga menjadi agama yang mayoritas di provinsi tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana proses masuk dan berkembangnya kedua agama tersebut? Nah, agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan ini yang masuk pertama kali ke Nusantara itu adalah agama Katolik. Bagaimana proses masuk dan berkembangnya? Yang pertama adalah kita bagi menjadi 2 kurun waktu. Nah, menurut Cosmas Indicopleustes dalam bukunya Topographica Christiana mengatakan bahwa di India Selatan dan Malabar serta Sri Lanka itu di sana terdapat komunitas Kristen. Komunitas Kristen di sana ini mengacu pada komunitas Kristen yang masih kuno, yang berdasarkan gereja timur, ya. Jadi gereja timur ini pusatnya ada di kota Konstantinopel. Berbeda dengan yang Katolik yang sekarang, itu adalah kebanyakan dari gereja barat, yaitu adalah gereja Roma. Nah, selanjutnya pada abad ke-6 tadi, pada tahun 1650 Masehi, agama Nasrani ini mulai menyebar, ya, jadi berkembang dan menyebar sampai ke Semenanjung Malaya, tepatnya adalah di daerah Kedah. Di daerah Kedah ini pada abad ke-9 itu menjadi sebuah pelabuhan dagang yang sangat ramai, sehingga banyak sekali ditemukan pedagang-pedagang dari mancanegara. Nah, dari Kedah ini maka akan terbentuk sebuah jalur perdagangan atau pelayaran yang dimulai dari India, terus Aceh, terus Barus, Nias, Jawa, dan sampai ke Tiongkok. Nah, melalui jalur perdagangan inilah agama Katolik tersebut masuk ke Nusantara. Bahkan menurut Abu Saleh mengatakan bahwa di daerah Fansur itu adalah daerah Barus, ya. Barus kalau sekarang dekat Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, itu terdapat komunitas Kristen Nestorian. Jadi komunitas Kristen dari gereja timur.
kemungkinan mereka ini adalah orang-orang dari Persia. Jadi yang dimaksud di sini Kristen Nestorian ini adalah orang-orang Persia tadi, atau yang nama lainnya adalah Kristen Syria. Nah, dari sana juga mereka ini membuat sebuah gereja. Gereja tersebut dinamakan Gereja Bunda Maria, dan juga selain membuat gereja, mereka juga membuat pemukiman atau sebuah desa, yang desa tersebut dinamakan Desa Janji Maria. Nah, kurun waktu yang kedua itu terjadi pada abad ke-16. Jadi persebarannya itu dibarengi dengan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Nah, orang-orang barat ini membawa sebuah misi yang dikenal dengan 3G, ya. Ada gold, ada glory, dan ada gospel. Nah, salah satu dari semboyan tersebut yaitu gospel, yang menyatakan bahwa tugas mereka itu adalah mengemban tugas suci dari seorang paus yang mengatakan mereka ini harus menyebarkan agama Nasrani. Nah, pada waktu itu juga ditandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut diprakarsai oleh Paus Alexander ke-6 bahwa dunia ini dibagi menjadi 2. Artinya apa? Penjelajahan yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol ini dalam menyebarkan agama tersebut juga dibagi menjadi 2 bagian. Artinya kalau yang dunia sebelah barat itu diserahkan kepada Spanyol, sementara untuk dunia timur itu diserahkan untuk Portugis. Oleh karena itu, masuknya agama Katolik ke Nusantara pertama kali tentu saja dibawa oleh orang-orang dari Portugis. Nah, tepatnya pada tahun 1511, pada waktu itu gubernur Portugis di India yang bernama Alfonso de Albuquerque itu menerima sebuah surat. Yang inti dari surat tersebut mengatakan bahwa ada satu orang tawanan Portugis yang ditawan di daerah Malaka. Nah, tak perlu waktu lama, maka gubernur jenderal tersebut langsung menuju ke Malaka untuk membebaskan tawanan dari Portugis itu. Dengan membawa banyak pasukan dan belasan kapal, dalam waktu singkat, Alfonso de Albuquerque itu berhasil menaklukkan Malaka dan menguasai perdagangan penting di kala itu. Nah, berangkat dari penguasaan Malaka inilah titik awal penyebaran agama Katolik di Nusantara. Nah, hal itu dapat dibuktikan ketika Alfonso mengirim ekspedisi ke Kepulauan Rempah-Rempah atau ke daerah Maluku. Sehingga pada tahun 1512 itu kapal pertama Portugis mendarat di Pulau Hitu, Ambon. Mereka juga tiba di Banda, Maluku, dan Ternate. Nah, di Ternate ini Portugis mendapatkan izin untuk membangun sebuah benteng. Nah, di Maluku, Portugis ini memantapkan kedudukan sekaligus menyebarkan agama Katolik. Syiar agama Katolik ini tidak terlepas dari para zendeling yang bertugas atau mengunjungi desa-desa untuk mewartakan kabar Injil. Salah satu misionaris atau zendeling yang terkenal pada waktu itu adalah Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius merupakan seorang misionaris berkebangsaan Spanyol dari Ordo Yesuit. Franciscus datang ke Maluku dengan menumpang kapal dagang Inggris, dan kelak nantinya Franciscus ini dianggap sebagai pelopor penyebaran agama Katolik di Indonesia. Setibanya di Maluku, Franciscus Xaverius ini juga mempelajari budaya setempat. Artinya dalam menyebarkan agama Katolik, Xaverius menggunakan pendekatan budaya lokal supaya agama Katolik tersebut cepat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ia menggali budaya lokal yang cocok untuk menanamkan nilai Katolik dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena agama yang diajarkannya mengajarkan kasih sayang, sifatnya ramah, perhatiannya yang tulus, maka akan menarik orang untuk percaya dan masuk agama Katolik. Jadi kesimpulannya, Franciscus Xaverius itu dianggap berhasil mewartakan Injil di tanah Maluku. Keberhasilan ini terutama karena kasih sayangnya kepada penduduk setempat yang selalu membela penduduk jika ditindas oleh Portugis. Franciscus Xaverius ini akan selalu diingat oleh penduduk di wilayah Maluku. Nah, itulah sekilas persebaran
agama Katolik di daerah Maluku. Nah, setelah penguasaan Spanyol atau tibanya Spanyol di Maluku, maka terjadilah pertikaian antara Portugis dengan Spanyol. Akan tetapi pertikaian tersebut itu dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa Spanyol yang sebenarnya sudah mendapatkan bagian di wilayah barat, sementara Portugis mendapatkan wilayah daerah timur. Ini harus menyelesaikan pertikaian tersebut melalui perjanjian Saragossa. Nah, dalam perjanjian Saragossa tersebut, akhirnya Spanyol harus menyingkir ke utara, yaitu tepatnya ke wilayah Filipina, sementara Portugis itu tetap berada kedudukannya di daerah Maluku. Nah, di Maluku inilah agama Katolik ini akan menyebar lagi, yaitu ke daerah Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara, persebaran agama Katolik ini dimulai dari 4 pengiriman misionaris Dominikan tahun 1561 oleh Uskup Malaka. Nah, 5 tahun berikutnya, Pastor Antonio de Cruz itu mendirikan sebuah benteng di Solor dan sebuah seminar di kota Larantuka. Perlu diketahui bahwa kota Larantuka ini merupakan pusat kekristenan yang ada di Indonesia Timur. Nah, jumlah penduduk Katolik di Larantuka itu semakin banyak ketika Portugis ditaklukkan Belanda di Malaka pada tahun 1641. Maka sejak saat itulah agama Katolik mendominasi Flores yang kemudian menyebar ke seluruh daratan Flores, Andonara hingga Pulau Timor. Apakah persebaran Katolik ini hanya sampai di daerah Nusa Tenggara? Jawabannya adalah tidak. Nah, persebaran agama Katolik itu juga menyebar sampai di daerah Sulawesi, di mana di daerah Sulawesi ini pada abad ke-16, tepatnya tahun 1563, kapal dagang Portugis itu membawa seorang imam yang bernama Diogo de Magalhães SG. Ia baru ditabiskan imam di Malaka 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1561. Tercatat sejumlah rakyat dan raja itu menyatakan masuk Katolik dan dibaptis oleh Magalhães. Misalnya adalah Raja Babon Tehu beserta 1.500 rakyatnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, itu adalah mayoritas penduduknya agama Kristen. Nah, sekarang bagaimana masuk dan berkembangnya agama Katolik di Pulau Kalimantan? Setidaknya perkembangan agama Katolik di Pulau Kalimantan itu dapat saya uraikan sebagai berikut. Nah, masuknya misi Katolik di Kalimantan ini berawal dari kesepakatan antara pihak Portugis dan Sultan Banjarmasin sekitar tahun 1657 yang mengizinkan pendirian gereja. Tepat pada tanggal 2 Februari 1688, seorang pastor dari Ordo Teatjin bernama Antonio Ventimiglia tiba di Banjarmasin dari Goa, India, dan dengan menumpang kapal dagang Inggris. Nah, setibanya di Banjarmasin, Pastor Ventimiglia ini berkenalan dan menjalin persahabatan dengan orang Dayak Ngaju. Pastor Ventimiglia mewartakan Injil sampai ke pedalaman bersama-sama dengan seorang putra Dayak yang dikenalnya. Nah, jadi mereka ini naik perahu sambil dilengkapi sebuah altar untuk mempersembahkan korban misa yang menyelusuri Sungai Barito dan masuk ke pedalaman Sungai Kapuas. Nah, diceritakan di sepanjang perjalanan, Pastor Ventimiglia ini mengadakan hubungan dengan penduduk pribumi, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Artinya apa? Untuk mengambil hati masyarakat, maka harus dapat mendekati tokoh masyarakatnya dulu, sehingga dapat dengan mudah untuk menaklukkan anggota dari tokoh masyarakat itu. Nah, diberitahukan pula bahwa akibat terjalinnya hubungan baik dengan penduduk pribumi, Pastor Ventimiglia ini berhasil membaptis lebih dari 3.000 orang pribumi, dalam kurung di sini adalah orang-orang Dayak yang menjadi Katolik. Di samping itu, Pastor Ventimiglia ini sangat mahir berbahasa penduduk asli dan sangat menghargai budaya penduduk asli, sehingga pada akhirnya agama Katolik ini mudah diterima oleh masyarakat di daerah Kalimantan. Nah, selanjutnya perkembangan agama Katolik di Kalimantan ini sempat mengalami pasang surut ketika Belanda berkuasa di Indonesia, dan selang beberapa tahun kemudian mulai kembali intensif dalam perkembangannya. Contohnya adalah
dapat kita lihat dari cerita tokoh di bawah ini. Nah, Jan Pacifius Bos itu adalah orang Belanda Tulen yang lahir di kota bernama Uden pada tanggal 19 September 1864. Jan Pacifius Bos ini adalah orang yang sangat berjasa dalam misi penyebaran agama Katolik di Pulau Kalimantan. Ia mendedikasikan separuh hidupnya itu untuk syiar agama Katolik di Pulau Kalimantan. Jan Pacifius Bos itu masuk sebagai anggota Ordo Kapusin, yaitu salah satu ordo yang bermazhab Fransiskan atau pengikut Santo Fransiskus dari Asisi dalam otoritas Katolik. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 April tahun 1905, Jan Pacifius Bos ini ditunjuk sebagai prefek, ya, prefek apostolik di Borneo, atau lebih tepatnya di Hindia Belanda. Nah, apa itu prefek apostolik? Prefek apostolik itu adalah pemimpin dalam prefektur. Dikatakan di sini adalah pemimpin agama yang dibawahi oleh Sri Paus dari Vatikan. Nah, artinya adalah Jan Pacifius Bos ini adalah wakil dari Paus Vatikan di daerah Kalimantan, ya, atau Hindia Belanda pada saat itu. Nah, perjuangan dari Jan Pacifius Bos dalam menyebarkan agama Katolik di Kalimantan ini tentunya banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, ya, mulai dari budaya masyarakat sampai konflik dan lain sebagainya. Misalkan adalah budaya masyarakat di Kalimantan yang masih banyak menganut animisme dan dinamisme. Dan inilah yang menjadi tantangan dari Jan Pacifius Bos pada saat itu. Nah, akan tetapi perjuangan dari Jan Pacifius Bos ini membuahkan hasil. Ya, nah, kurang dari 3 tahun, Jan Pacifius Bos itu berhasil mendirikan sebuah gereja. Gereja tersebut dirintis pada tahun 1908 dan selesai dibangun pada tahun 1909. Nah, gereja tersebut kemudian dinamakan dengan Gereja Santo Yosef. Nah, di mana Gereja Santo Yosef tersebut? Yaitu berada di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, itulah sedikit gambaran tentang persebaran agama Katolik di Kalimantan, sehingga Jan Pacifius Bos ini dijuluki sebagai Bapak Katolik di Pulau Kalimantan. Nah, selanjutnya bagaimana penyebaran dan perkembangan agama Katolik di Pulau Jawa? Kita tahu bahwa Pulau Jawa ini merupakan pusat administrasi yang ramai sejak masa kolonial. Tentu saja agama Katolik di Pulau Jawa ini juga sangat berpengaruh terhadap agama Katolik di Nusantara. Nah, selanjutnya bagaimana persebaran dan perkembangan agama Katolik di Pulau Jawa? Nah, perkembangan dan persebaran agama Katolik di Pulau Jawa ini tidak terlepas dari satu tempat yang namanya adalah Muntilan. Muntilan ini letaknya ada di Jawa Tengah. Nah, di tempat inilah agama Katolik itu mulai tumbuh dan berkembang. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang tokoh yang bernama Franciscus Georgius Joseph van Lith, SG, yang berkebangsaan Belanda. Nah, Franciscus Joseph van Lith ini lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1863 di kota Oorschot, Belanda. Nah, sejak kecil, ia ini sudah bercita-cita untuk menjadi seorang imam. Jadi untuk menjadi seorang imam Katolik. Nah, 3 tahun menempuh pendidikan teologi, akhirnya Van Lith ini ditahbiskan menjadi seorang imam, ya. Nah, jadi tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 1894. Nah, setelah ia ditahbiskan menjadi imam, maka oleh gereja dia diutus untuk mengemban tugas sebagai misionaris di wilayah Hindia Belanda. Sebelumnya Van Lith ini keberatan jika harus ditempatkan di Hindia Belanda, karena dia ini berkeinginan untuk menjadi misionaris di benua Eropa itu sendiri. Akhirnya mau nggak mau, jadi Van Lith ini harus datang ke Nusantara. Dan tepat pada tanggal 4 Oktober tahun 1896, Joseph Van Lith itu tiba di Hindia Belanda. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan Van Lith pertama kali tiba di Hindia Belanda? Pada waktu itu Van Lith tidak langsung menyebarkan agama Katolik, ya, tapi dia pada waktu itu tujuan utamanya adalah mempelajari bahasa Jawa dan kebudayaan Jawa di Semarang.
Nah, tak perlu waktu yang lama untuk mempelajarinya. Setahun kemudian Van Lith ini pindah dari Semarang menuju ke Muntilan. Nah, di daerah Muntilan ini Van Lith mendirikan salah satu sekolah ya sebagai pendekatan untuk menyebarkan agama Katolik. Nah, sekolah tersebut didirikan pada tahun 1904 dengan nama Sekolah Saverius. Nah, Sekolah Saverius ini merupakan sekolah guru untuk kalangan pribumi. Jadi sekolah ini nanti akan mencetak orang-orang yang berjiwa nasionalis. Nah, selain itu di luar ranah pendidikan, Van Lith ini orang yang menjadi pembela kaum pribumi ketika mereka ini mendapat perlakuan tidak baik dari orang-orang Belanda. Maka dari itu rakyat itu menjadi lebih dekat dengan Van Lith. Nah, inilah salah satu pendekatan dari Van Lith untuk menyebarkan agama Katolik. Nah, tidak sampai di situ. Dalam pembelajarannya, dia ini lebih mendekatkan kepada kearifan lokal ya, dalam mempelajari agama Katolik. Jadi kebudayaan lokal Jawa itu banyak disisipkan pada konsep keagamaan di agama Katolik itu sendiri. Maka nanti akan timbul yang namanya gereja Jawa. Selanjutnya, dalam persebaran agama Katolik ini tidak lepas lagi di satu tempat. Ada satu tempat namanya yaitu Sendang Songo. Sendang Songo ini letaknya ada di daerah Kalibawang, Jawa Tengah. Nah, Sendang Songo ini merupakan sebuah tempat yang memiliki mata air yang berdasarkan penduduk pribumi. Mata air ini merupakan mata air yang membawa keberuntungan. Berangkat dari hal tersebut, maka Van Lith ingin mencoba untuk menyebarkan agama Katolik di Sendang Songo ini. Akan tetapi penyebaran agama tersebut mendapat kendala. Terjadinya pertikaian budaya ya, atau konflik budaya antara budaya Jawa dengan budaya dari keagamaan Katolik. Nah, untuk mensiasatinya, maka Van Lith perlu penasihat pribumi. Pada waktu itu penasihat pribumi yang ditunjuk oleh Van Lith itu adalah Barnabas Salidikromo dan Dawud Adikromo. Nah, dua penasihat ini yang akan memberi petunjuk kepada Van Lith bagaimana mengenai adat kebudayaan Jawa. Sehingga di Sendang Songo ini Van Lith berhasil mentahbiskan 171 orang pribumi. Itulah awal penyebaran agama Katolik di Pulau Jawa. Selanjutnya berangkat dari sekolah yang telah didirikan Van Lith, yaitu Sekolah Saverius yang didirikan tahun 1904 ini, juga mencetak para orang-orang yang berjiwa nasionalis. Contohnya adalah Kasimo dan Monsinyur Sugiyo Pranoto. Nah, Kasimo nanti yang akan menjadi atau mempelopori berdirinya Partai Katolik Indonesia, sedangkan Monsinyur Sugiyo Pranoto itu nanti yang akan menjadi uskup pertama pribumi di Keuskupan Semarang. Berangkat dari Monsinyur Sugiyo Pranoto ini yang kerap memberitakan tentang keadaan di Indonesia, maka Vatikan mulai membuka mata untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah salah satu tokoh yang sangat berjasa terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia yang pernah ditahbiskan oleh Van Lith itu sendiri. Jadi kesimpulannya, penyebaran agama di Pulau Jawa oleh Van Lith ya, ini menggunakan akulturasi budaya. Jadi dalam intinya supaya agama Katolik itu cepat berbaur dengan masyarakat. Nah, itulah sekilas sejarah perkembangan dari agama Katolik mulai dari Indonesia Timur sampai dengan Indonesia Barat. Nah, selanjutnya bagaimana mengenai perkembangan agama Kristen Protestan? Selengkapnya dapat kita bahas berikut ini.